Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jemaah subuh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini, seringkali kita banyak menemukan masalah-masalah yang kemudian dengannya membutuhkan atau mencari akan jawaban-jawabannya. Sehingga profesor misalnya, dikatakan profesor itu adalah karena menemukan satu jawaban dari satu masalah, menemukan satu karya besar yang mana orang lain tidak mendapatkannya. Maka begitu banyak persoalan, masalah dalam kehidupan ini yang membutuhkan banyak jawaban. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sesungguhnya dalam kehidupan agama, dalam masalah atau persoalan-persoalan agama. Begitu banyak para ahli, ya. Ada ahli fikih, ada ahli akidah, tauhid, ada ahli tasawuf misalnya, atau ahli-ahli ilmu alat seperti ahli ilmu nahu, ilmu syarab, ilmu tajwid dan lain sebagainya. Yang mana pada zaman Nabi SAW ini semua tidak ada, tapi kemudian sebab pikir, sebab upaya daripada para alim ulama sehingga menemukan jawaban daripada masalah-masalah dan kemudian menjadikan setiap kita paham karenanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada hal yang sesungguhnya pertama setiap kita tahu ketika ditanya apa maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia, maka jawabannya mudah sekali karena Allah telah firmankan memang dalam Al-Qur'an dengan jelas sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tapi coba kita hadirin buat lagi satu pertanyaan besar. Barangkali kemudian nanti ditemukan satu jawaban besar pula. Maka kita coba pertanyaan seperti ini hadirin. Kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia jin untuk beribadah, tapi kemudian apa maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, pilih kita sebagai umat yang terakhir, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nabi yang dikatakan penghulu daripada seluruh para nabi dan rasul. Nah, kenapa kita yang dipilih menjadi umatnya? Padahal dalam riwayat bagaimana Nabi Musa satu ketika juga meminta kalau tidak bisa jadi nabinya tapi jadi umatnya. Tapi kata Allah dalam hadis qudsi, ya, umatnya sudah ada yang amanah Allah Subhanahu wa taala telah pilih. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya pertanyaan besar dan butuh jawaban besar yang mana orang seperti saya tentu tidak tahu. Dalam kesempatan ini hanya sekedar meniru-niru saja. Nah, kemudian menyampaikan kepada setiap kita sehingga setiap kita pun menjadi tahu. Hadirin, ketika kemarin saya ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kekuatan untuk bergerak namanya 1 tahun, keluar di jalan Allah 1 tahun. Dalam satu majelis hadirin, berkumpullah di sana tentu berbagai macam dari berbagai penjuru dunia. Kemudian satu ketika dibuat satu mudzakarah hadirin yang pematerinya itu adalah ulama dari Mekah. Saat itu menarik apa yang beliau mudzakarahkan, materi yang beliau sampaikan. Dia katakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita menjadi umat terakhir ini ada maksud besar. Maksud besar itu bukan ibadah, karena ayat ibadah itu adalah ayat umum. Setiap manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat ya, diciptakan untuk beribadah. Tapi kenapa Allah pilih kita menjadi umat akhir zaman, umat yang mana nabinya diutus untuk seluruh dunia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Dan sebenarnya kita tahu kenabian beliau hanya 23 tahun saja. Maka ini pertanyaan besar hadirin yang setiap kita hendaknya juga berbagi ilmu, sehingga kita juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada setiap kita. Hadirin, bila orang Arab sampaikan bahwa maksud besar itu adalah, kita mulai pertanyaan lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat atau firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yaitu ayat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini umat kamu adalah ummatan wahidatan, satu umat. Inna hadhihi ummatukum, saya coba maknai dengan tata bahasa yang benar. Sesungguhnya ini ummatukum adalah umatmu, ummatan wahidatan, satu umat. Wa ana rabbukum, dan saya adalah Tuhanmu, Tuhan kalian. Fa'budun, maka sembahlah aku. Dalam ayat lain, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Saya adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kepadaku. Dan ayat selanjutnya juga hampir sama, wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Kalau dalam surat Al-Anbiya atau Al-Mu'minun, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hisbin bima ladaihim farihun. Satu umat, tapi kemudian mereka berselisih, berbeda pendapat dalam urusan mereka, sehingga kemudian mereka zubura, menjadi kelompok-kelompok. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, di mana setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi fokus di sini sebenarnya adalah ummatan wahidatan. Kalimat umat, saat itu beliau katakan orang Arab tidak mengenal umat. Yang mereka kenal adalah kabilah atau kaum. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala cerita tentang umat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, inilah maksud besar sebenarnya, adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali untuk membentuk satu umat menyatukan umat seluruh dunia. Karena pada awalnya kita ini satu. Kanan nasi ummatan wahidatan, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, sebenarnya yang namanya manusia ini awalnya adalah satu umat. Fakhtalafu, dalam satu qiraat. Cuman kemudian mereka berbeda, ikhtilaf, bertikai, berpecah belah. Fa'ba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebabnya kirim para nabi, para rasul untuk mengingatkan mereka, untuk menyatukan lagi mereka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau katakan telah terbentuk umat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain dengan tetesan air mata darah, perjuangan, meninggalkan kampung halamannya, dengan mengorbankan harta dan dirinya, dengan tetesan darah dan air mata, telah membentuk ini umat. Ada namanya Bilal Al-Habasyi dari Habasah, dari negeri Afrika sekarang. Kemudian ada Suhaib Ar-Rumi dari negeri Eropa. Ada juga Salman Al-Farisi, negeri Persia yang dulu belum dinamakan Arab mungkin. Kemudian juga tentu dari yang lain-lain, hadirin subhanahu wa ta'ala, menyatu sebagai ummatan wahidatan.
Tidak lagi berbicara bangsa, berbicara suku, tapi berbicara umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan hanya sajalah kemudian hari ini juga umat telah terpecah belah. Demi apa? Demi kemaslahatan yang sifatnya amatlah sedikit, kalau kita tidak mau katakan sebenarnya hina, demi kebaikan-kebaikan keduniaan kita, maka kita kemudian terpecah menjadi kelompok-kelompok, mengikuti keinginan-keinginan nafsu atau ego setiap kita. Maka begitu sulit kemudian, andaikan kita sekarang teriak bersatulah kita, wa'tasimu bihablillahi jama'a wa la tafarraqu. Ini bukan persoalan yang gampang. Sekalipun setiap khutbah Jumat senantiasa disampaikan, berpeganglah dengan tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berjemaah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Tapi sungguh hari ini bukan perkara yang mudah untuk menyatukan umat ini. Maka hadirin, kita perlu mendiskusikan perkara ini lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Apa yang dikatakan, disampaikan oleh beliau, ini umat hadirin. Dan perkataan umat sebenarnya bagaimana dalam Al-Quran? Bagaimana juga dengan umat ini ketika Allah perintahkan wal takum minkum ummah, dan hendaknya sebagian dari kalian menjadi umat yad'una ilal khair, yang mereka bekerja mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan beramar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau terus jelaskan bahwa umat ini umat yang paling mulia. Sebagaimana Allah telah firmankan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk seluruh manusia, yaitu kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Di sini juga katanya perlu kita renungkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan wa tu'minuna billah di belakang? Karena kenapa? Setiap kaum, setiap manusia, setiap umat yang diperintahkan untuk beriman, tapi tidak dengan suatu kerja besar. Ini kerja besar hadirin. Ini adalah kerja para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang tidak kemudian kerja ini dibebankan, ditaklifkan kepada semua umat, tidak. Walaupun setiap umat dia senantiasa menolong nabinya, membantu nabinya. Ada hawariyun kalau umatnya Nabi Isa, yang lain pun disebut hawariyun, pembantu yang senantiasa qaimatun bil haq yad'una ilal khair, gigih menegakkan kebenaran, mengikuti nabinya, sehingga kita kenal ada 124.000 nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kerja besar, kerja para nabi yang tidak ditaklifkan kepada seluruh umat-umat sebelumnya, tapi ini kerja telah diberikan kepada umat akhir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Tapi kenabiannya 23 tahun. Bukankah ini renungan besar hadirin, yang bila setiap kita menyadarinya, maka menangis kita ketika telah bagaimana Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya telah membentuk ini umat menjadi satu umat, tapi kini telah terpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Yang mana setiap kelompok bangga dengan kelompoknya, sehingga tidak lagi mau diajak untuk bekerja sama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi dalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tawaffauna sab'ina ummah. Kalian semua ini adalah penutup, menyempurnakan daripada umat, 70 umat. Kalian yang ke-70, ini maksudnya, ini hadis. Wa antum akramuha
khairuha wa akramuha, kata Nabi. Dan kalian semua ini adalah paling mulianya umat, paling baiknya umat. Dalam hadis lain, inna ummati ju'ilat khairal umam. Umatku ini, kata Nabi, telah dijadikan menjadi umat yang terbaik. Tapi kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kalau mau jadi umat yang terbaik, falyu'addi syartaha, atau falyu'di syartaha, penuhi syaratnya. Syaratnya apa? Sebagaimana yang Allah firmankan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya inilah pertanyaan besar dan jawaban besar, yaitu membentuk satu umat. Hadihi ummatukum ummatan wahidatan. Saat dimana orang Arab tidak mengenal umat, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah katakan umat. Dan cara membentuk umat, maka dakwah. Umat ini mesti bersatu, dan telah dipersatukan, dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kerja dakwah. Dakwah ini hadirin, tidak bisa juga kita katakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, memang ulama-ulama katakan dalam satu kitab, yaitu dakwah. Tapi juga ulama katakan amar ma'ruf itu mustaqillah, sendiri, nahi mungkar sendiri. Artinya ada waktu-waktu di sini, ada ilmunya dan ada amal dan ada waktunya. Kalau Imam Ghazali rahimahullah katakan ada hisbahnya. Nah, tidak kemudian dalam satu waktu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka oleh karenanya ulama katakan amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa kita coba ketengahkan, yaitu dakwah. Karena dalam ayat wal takum minkum ummat yad'una ilal khair. Karena dengan buat amal dakwah, maka kemungkaran, kebatilan, kemungkaran akan lenyap. Ya kan? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini perkara besar, maka sudah menjadi rekayasa Allah dan ketentuan Allah. Seolah-olah Allah sengaja buat persoalan-persoalan, masalah-masalah, pertanyaan, masail dalam bahasa, yang mana tidak semua kita bisa memberikan jawaban. Sebagaimana telah di awal saya katakan, tidak semua orang bisa menemukan yang namanya bagaimana menemukan rumusan fikih. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, ada kitab namanya Usul Fikih, dan dia yang pertama kali. Begitu pula dengan ilmu yang lain, ilmu nahu, ilmu tajwid dan lain-lain. Ada penemu-penemu hadirin yang sengaja Allah pilih tentunya menjadi manusia-manusia pilihan untuk memberikan solusi terhadap ini umat. Dan dalam hadis hadirin, man ijtahada fa asaba falahu ajrun wa idza akhta falahu ajrun wahid, menunjukkan bahwa tidak semua ulama menjadi mujtahid. Kan dalam hadis ini dikatakan kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Sudah salah dapat 1, pasti ini mujtahid namanya. Makanya dengan kalimat man ijtahada. Dan dalam juga satu hadis dikatakan, kan, innallaha yab'usu ala ra'si mi'ati kulli sana may yujaddidu amra diniha. Bahwa Allah akan mengutus, mengirim, memilih seseorang, tentu maksudnya ini juga mujtahid, mujaddid, yang diutus di setiap penghujung abad untuk memperbaharui, yujaddidu amra. Amr inilah hadirin yang senantiasa orang selalu berbeda-beda, ikhtilaf, dan kemudian membentuk kelompok-kelompok. Maka mesti Allah mengirim mujaddid atau mujtahid sehingga memberikan solusi terhadap ini umat. Hadirin, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk umat dimulai daripada Mekah, Madinah. Jumlahnya tidak sebanyak seperti sekarang. Sekarang ini seluruh dunia. Ini semua menjadi renungan-renungan kita. Dan Allah tidak kemudian bercerita nanti akan muncul bangsa namanya negara namanya negara Indonesia. Allah tidak bicara negara. Allah bicara umat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan hendaknya sebagian kalian ada umat yad'una ilal khair, yang berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan. Dan telah Allah kirimkan, Allah turunkan Al-Quran 30 juz. Nah, semua cerita dari awal sampai akhir hadirin, sebenarnya kalau kita bisa renungkan, Allah ulang-ulang lagi bercerita tentang segala hal. Bukankah ini pedoman dan ini contoh hadirin? Contoh
bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa menyampaikan, kata Nabi, balighu anni walau ayat, sekalipun satu ayat. Adzan ini adalah contoh juga dakwah tamma, dakwah yang sempurna, kalimat-kalimatnya, dan teriak memanggil. Ini dakwah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ya saya mau sampaikan bahwa saya telah melihat bagaimana jemaah dibentuk, dan sebab jemaah dakwah ini dibentuk, hadirin, hilanglah bahwa saya sebagai kelompok, saya orang yang terlahir misalnya di lingkungan NU, ya kan, walaupun pesantren saya tidak kemudian ya dia adalah pesantren NU, dan dia tidak tempat di mana saya belajar ada kaitan dengan politik atau bahkan dengan organisasi NU. Tapi pendiri NU Kasim Asri adalah murid daripada, boleh dikata, Ki Halil Bangkalan, dan untuk mendirikan NU misalnya dia mendapatkan restu, meminta restu daripada Ki Halil Bangkalan, dan murid daripada guru saya ini daripada Ki Halil Bangkalan, tapi sama sekali tidak masuk dalam organisasi NU ini, maaf. Tapi kultur saya NU, keilmuannya sama halnya misalnya kan. Maka tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya mau sampaikan, umat ini hadirin subhanahu wa taala tidak kemudian bukan setelah saya kenal dakwah ini, maka hilang hadirin subhanahu wa taala perasaan ini NU, dan teman-teman pun ada yang Muhammadiyah dan segala macamnya, hilang perlahan-lahan hadirin subhanahu wa taala. Yang ada ini adalah umat yang punya tanggung jawab yang sama terhadap ini agama, kan? Maka kita mesti menjadi hambanya Allah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang hilang rasa iri, rasa dengki, rasa lebih baik, dan sifat-sifat buruk lainnya yang bisa memecah belah umat. Tapi hendaknya kita menjadi umat yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, mengedepankan kebaikan-kebaikan, perbaiki amal ibadah, perbaiki muasyarah akhlak. Karena sesungguhnya begitu banyak amal yang semestinya menjadikan umat ini bersatu. Salat Jumat, puasa, haji, semua ini amal-amal yang bisa dapat menyatukan umat. Dan terutama jaga lidah kita, karena sebab lidah maka kita akan menjadi pecah belah. Maka sampaikanlah kalimat-kalimat yang hak, sehingga umat ini Allah persatukan lewat satu kerja dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta dan diri. Saya kira ini yang bisa dapat saya sampaikan, dan kemudian menjadi diskusi dan renungan setiap kita selanjutnya. Terima kasih. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.